Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta, netizen, subscriber dan juga pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang saat ini sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja bisa mendapat hal positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten kami. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa semuanya yang sampai saat ini, detik ini masih menyimak, mendukung dari channel kami. Semoga hal itu pun akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di mana di momen-momen ini kami masih menguak daripada beberapa keluhan netizen dari channel Padepokan Gaul dan juga dari channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan yang saat ini akan kita kuak di mana ini berkenaan dengan salah satu penyakit yang dialami oleh seorang putri netizen dari channel Padepokan Gaul, di mana Alkisah, di mana netizen kami ini adalah sosok ibu-ibu yang memiliki seorang putri namun sudah berkeluarga, di mana putri ini netizen kami selalu mengalami sakit di area dalam tubuhnya. Dan ketika di cross check di dunia medis manusia, itu pernah disebutkan bahwasanya mengidap penyakit A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dan yang paling inti penyakit itu ada di area kepala, itu penyakit vertigo. Kalau melihat daripada kacamata dunia manusia dengan jelas, dengan teknologi manusia itu sangat jelas bahwasanya penyakit itu disebabkan karena bakteri dan juga hal-hal yang dimana itu mengganggu daripada metabolisme manusia hingga akhirnya menyebabkan penyakit. Namun kembali kita flashback ke masa lalu hingga ke masa sekarang ini, kita akan menguak sisi gaib penyakit vertigo yang dialami oleh manusia. Adakah makhluk gaibnya, ataupun karena apa? Bagaimana kok bisa hingga terjadi vertigo sampai mungkin ranahnya parah dialami oleh manusia ini? Simak dari awal hingga akhir, semoga tidak salah penafsiran, dan terlebihnya pun semoga bisa mengambil hikmahnya dan meniru langkah-langkah terbaiknya ketika mendapat sebuah masalah yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator yang lama nggak tampil di belakang layar. Ini kita tampilkan lagi, yaitu Mas Roy. Ini Roy-nya itu Roy Kin atau Royko, Roy Lukman. Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam Mas. Ini kamu berdarah dingin ya? Nggak tahu Mas. Saya nggak bisa lihat darah saya. Nggak bisa lihat darah. Ini guyon ya? Iya. Tapi perawakannya cool, santai, kalem, ganteng juga. Ya laki-laki Mas. Wih, jawabannya langsung menusuk jantung. Alhamdulillah. Jawabannya menusuk jantung. Tapi sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Masih jomblo? Jomblo, single boy. Single boy. Alhamdulillah. Berarti kita Mas sama juga gitu. Sama. Iya, sama. Kemarin lihat teman kita yang bahagia. Ya, iya. Siapa itu? Mas Ahmad. Alhamdulillah. Saya kan yang ngerekam Mas. Oh iya deh, saya lupa. Semoga nanti cepat nyusul ya. Iya, Mas. Ini pemirsa, juga. alhamdulillah ini masih jomblo Mas Roy-nya. Yang berdarah dingin, kalem. Alhamdulillah. Kalemnya sekarang toh. Dulu Saya kan nggak nggak tahu, kalem. Mas. Ini saya tak pinjam raganya sebentar. Iya boleh, siap. Itu menguaknya. Nah, ini agak canda tadi pemirsa, biar nggak terlalu tegang lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya melalui guru saya. Dibantu yang penyakit dalam hingga penyakit kaki terkunci semua gaib-gaib fasik yang menguasai jasad perempuan yang saya maksud ini ada di foto saya tunjuk ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Efek negatif mereka mediator ini otomatis menguap, seluruhnya menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar menguap. Penyusup penipu hancur jadi yang aslinya saya maksud. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya percaya makhluk gaib terkuat yang buat penyakit dari orang yang di foto yang saya tunjuk ini yang bernama terkhusus penyakit dalam dan juga penyakit vertigo yang paling menguasai dari orang yang di foto yang saya tunjuk ini dari makhluk gaibnya ketarik ke tangan saya. Langsung menguasai raga ini full. Menguasai total. Semakin menguasai, tambah menguasai. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa diajak berbicara komunikasi bahasa manusia menggunakan bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa kamu? Saya manusia. Kamu golongan apa? Saya golongan jin. Jin? Ya. Perawamu petentang-petenteng kayak teko. Kamu jin teko atau jin apa? Lebuang atau potong-potong? Saya jin leluhur yang berasal dari leluhur yang menitis. Karena cucu. Wujudmu perawakanmu apa? Gendruwo kah? Saya bisa berubah-ubah seperti siluman. Wih, jin bisa berubah-ubah kayak siluman. Itu jin apa siluman? Kamu ini mencela-mencela, potong-potong lidahmu ya. Saya berwajah menyeramkan. Saya mempunyai tanduk 2. Wih, jin pakai tanduk, pakai kopiah atau pakai apa gitu? Nggak pakai. Ada apa kamu menurut saya? Saya itu ingin tahu tentang sisi gaib dari penyakit vertigo yang dialami oleh anak netizen kami ini. Kok kami yang ketarik ke sini? Ya, saya yang ditarik, diseret dari golongan saya, dimasukkan ke sini untuk bercerita, menceritakan apa yang terjadi pada manusia itu. Berarti kamu yang selama ini bekerja buat sakit itu? Ya, saya salah satunya. Kamu yang kuat juga? Ya. Kamu ceritanya dari leluhur yang kayak apa jalurnya, dan dulu leluhurnya seperti apa orangnya? Dulu leluhurnya itu. Kalau kamu buang terpotong-potong? Ya, saya mengetahui. Saya juga distempel. Ya, biar merasakan. Dulu leluhurnya itu melakukan tirakat-tirakat yang arah tujuannya itu kesaktian. Wih, terus yang suka seperti bertapa di suatu tempat-tempat. Leluhur keenam. Wih, padahal leluhur jauh kok bisa nitis gitu? Nitis itu bisa sampai 20 turunan. Wih. Ada yang 15 turunan. Dan itu otomatis? Itu otomatis sudah garisnya seperti itu. Gak bisa ditolak gitu, gak mau saya ditisik hotel leluhur, gak mau. Memang harus seperti itu. Nah kamu sendiri dari leluhur kesaktian kamu gak bawa sakti kok, gak membawa penyakit, gimana ceritanya? Saya dulu itu sudah membantu leluhurnya kesaktian. Lalu saya tinggal mengambil opah menggerogoti seluruh jasadnya.
sampai leluhurnya itu meninggal. Dulu meninggalnya itu susah, tidak seperti yang diharapkan manusia langsung meninggal, itu tidak. Lalu ketika leluhurnya itu sudah meninggal, saya dan golongan lainnya itu menyusup ke arah cucunya sampai ke 20 turunan. Ini kan baru 6. Itu masih panjang. Wih, sepanjang jalur tol gitu ya. Ya, itu kalau dunia manusia. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan sekarang mengambil upah, menggerogoti anak cucunya. Lah anak cucu itu kan nggak tahu menahu. Kenapa kamu berlagak kayak pocong, kamu dipotong cincang-cincang kayak lontong kamu loh? Anak cucunya memang tidak tahu. Tapi saya tidak mau tahu. Karena itu sudah perjanjian dulu dari leluhurnya. Oh, jadi begitu toh ternyata. Nah, terus supaya anak itu kembali sehat normal lagi, harus diapakan anak itu? Dibawa ke dokter ya nggak sehat-sehat lagi, nggak sembuh, udah dibawa sering kali loh. Golongan kamu apa nggak takut obat? Nggak takut suntik? Apa itu suntik? Suntik itu ya yang buat nyoblos itu toh, kalau ke jasad manusia itu bisa tembus ke darah manusia. Kamu tadi bertanya apa tentang leluhurnya itu? Golongan kamu, apa nggak takut ketika manusia sudah meminum obat, sudah menyuntik dengan serum atau dengan apa namanya, suatu ramuan yang disisipkan ke aliran darah manusia? Yang dilakukan manusia itu, kalau di dunia manusia itu ada kesehatan manusia ke manusia lain itu, yang disebut dokter itu. Kenapa saya takut? Yang dilakukan itu dari sisi gaibnya itu kan ada golongan kami juga yang bekerja. Lah, ya benar loh kamu ini. Ya. Jangan ngada-ngada loh. Belum terpotong-potong. Tidak. Berarti ketika manusia mengalami hal seperti itu, terus disuntik seperti itu nggak ngefek, ya karena ada golongan kamu dan yang bekerja golongan yang hampir serupa. Ya. Ada kodan dari manusia itu yang membantu untuk menyembuhkan. Itu juga menimbrung untuk membantu. Wih, membantu menyakiti kalau begitu ceritanya, bro. Bantu menyembuhkan dulu. Terus nanti pada waktu yang tepat, yang sudah merasakan puas manusia itu atas kesembuhannya, baru saatnya meminta upah, mengambil upah di seluruh tubuhnya itu, mengambil saripati. Jadi begitu toh. Ya. Terus cara kamu buat sakit di area kepala dan di organ dalam itu kamu apakan toh kepalanya? Lewat darah. Terus peredaran darah itu. Saya bisa menyumbatnya juga agar darah itu tidak lancar. Oh, memang saya pernah mendengar bahwa setan itu bisa mengalir lewat aliran darah manusia. Berarti itu benar adanya kalau begitu. Lewat pori-pori juga bisa. Lewat tulang sumsum juga bisa. Bahkan golongan kami itu bisa membuat kerajaan di seluruh anggota tubuh manusia. Wih. Dan terus ketika tiba sakitnya, contoh aja di vertigo kepala, ini kan yang sakit kepala. Ya. Kamu apakan kepala manusia ini? Kepala ini nyata loh. Kalau mudah benturan sekali. Tinggal saya penyet-penyet seperti ini. Wih, tahu atau tempe itu dipenyet-penyet. Ini. Itu namanya kamu sakiti toh, bro. Kamu jin macam apa sih kamu ini? Saya memang menyakiti tugas saya. Saya mengambil saripati, saya grogoti dari dalam. Dari darahnya itu saya ambil saripatinya. Tinggal seperti dalam manusia itu tinggal ampasnya. Pantas kalau begitu manusia itu bisa sakit ya. Menjadi kotoran-kotoran mudah golongan kami untuk membuang kotoran di situ.
Setelah lama kotoran itu akan menumpuk. Nah, itu akan berwujud menjadi nyata. Seperti itu. Ya, terus supaya manusia ini sembuh harus diapakan? Dibersihkan, dimusnahkan golongan kamu, caranya ke apa? Diobati nggak mempan, dibakar kemenyan ya nggak mempan. Bisa itu diobati. Yang seperti tadi itu golongan manusia itu bisa sembuh, tapi hanya sementara. Hitungan di dunia manusia itu hitungan bulan, tahun. Tapi kalau sudah akhir zaman seperti ini, itu jika golongan kami dari leluhurnya ya harus diputus ikatannya. Karena perjanjian itu jalur seperti ikatan sampai dari itu. Caranya saya tidak mau. Kenapa nggak mau? Teruskan. Saya tidak mau jujur. Kalau nggak jujur sakit, rugi saya. Kalau nggak jujur dipotong-potong tubuhmu. Ya caranya tobat. Caranya tobat. Ya. Banyak manusia mengatakan tobat loh, sudah tobat loh. Tobat yang benar itu tidak hanya tobat yang seperti diucapkan, dijalankan seperti yang saya lihat di sana itu. Tobat yang benar itu menyambung, ada gurunya, ada sesuatu yang seperti orang muslim yang dikerjakan itu. Tapi tidak hanya luarnya saja. Kamu kan jin. Ininya. Sekarang tak tawari baik-baik, kamu enggak diajak Islam, disempurnakan menjadi jin muslim, bukan jin fasik lagi dan tidak mengganggu manusia. Mau apa tidak? Mau saya. Bener? Ya. Bener enggak? Ya. Yaudah panggil. Saya juga tidak mau diperbudak oleh golongan iblis. Dengan izin guru saya mohon ini perintahnya masuk. Nah, ambil itu pasukanmu yang buat sakit dan perintah itu. DJ semua itu tugas tempel perintah siapa? Perintah dari raja. Panggil. Sini. Enggak semua yang buat sakit. Yang lain yang lebih kuat ada enggak? Ada golongan iblis. Iblis enggak usah diajak. Nanti selesaikan aja. Ya. Nanti iblis itu menyelesaikannya. Kamu sekarang ini kalah belum Islam. Mengajak siluman. Jadi diajak. Sini. Meledak kamu nanti. Sudah. Itu yang bagus. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya. Lafal Allah, iman, Islam, syariat Islam, amanah dari guru saya, seluruh ilmu lengkap masuk. Merasakan semuanya semakin jelas, semakin terang.
semakin dalam, semakin nampak, semakin kamu rasakan sejuk, damai, nyaman. Jika berdusta, pura-pura, atau berkhianat, atau murtad, teman saya meledak, yang terlempar ke tempatnya seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Kembali ke jin semuanya menjadi jin muslim, lengkap dan pirantinya. Apa yang kamu ambil dari tubuh orang itu kembalikan semuanya, makanan-makanan saripati tubuhnya itu keluar semuanya, kembalikan utuh lengkap lagi. Semua yang pernah saya ambil saripati Kembalikan. kembali. Sudah. Kembalikan semua. Nanti ganti makanan yang paling enak. Kamu tinggal minta, tinggal berdoa. Sudah. Kotoranmu tuh bersihkan di kepalanya, di tubuhnya, di aliran darahnya juga. Ilmu yang kamu punya itu semuanya bisa langsung kamu pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin beliau, saya Bersihkan apa yang kamu tinggalkan, jejak-jejak itu yang buat sakit-sakit nanti diobati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang pernah saya rusak kembali. Mas bersedia. Semua yang Alhamdulillah, sudah. Itu kepalanya diobati. Sudah. Jangan saya diganti. Mintakan obat dulu. Coba kamu gunakanlah. Berdoa. Assalamualaikum, saya izin menggunakan obat saripati. Seperti ini caranya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tadi tidak tahu. Sekarang jadi tahu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua luka-luka yang sakit otomatis sembuh normal seperti sedia kala. Semua saripatinya yang rusak diganti yang baru, yang normal, diisi dari semua saripatinya kembali normal, semua sakit-sakitnya sembuh. Semuanya normal lengkap. Allah. Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Kalau sudah diputus itu ikatan di leher-lehernya kepada sisi tanah itu biar gak nyambung. Kamu punya ilmu semuanya itu lengkap. Seperti apa caranya? Nah, itu lengkap. Baca itu gunakan senjata apa. Kamu pun yuk tambah pintar, cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin sang yang nurjani, semua ikatan yang menyambung leluhur, semuanya terputus otomatis dengan jin beliau. Semuanya Alhamdulillah. Sudah. Kamu jadi jin cerdas, nggak lola. Ya, alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih. Semakin kuat powernya. Sebenarnya dari hal ini adakah pesan bagi manusianya supaya nanti manusia ini bisa mengambil hikmah dari kejadian sakit-sakit ini? Apa pesannya? Pesan saya, jika itu sebuah penyakit yang diturunkan kepada yang dialami, itu merupakan Tuhan masih sayang kepada ciptaannya.
segeralah mengingat siapa itu yang menghendaki atas kesakitannya dan kesembuhannya. Dan ketika sudah diberi hidayah, segeralah jemput hidayah itu dan jalankan untuk bertobat, belajar. Itu pesanmu. Dan jangan mencari obat ke dukun ataupun orang-orang yang bisa membuat obat dari yang dibacakan apa itu seperti itu, mantra itu gitu. jangan, karena itu isinya golongan jin juga. Karena doanya itu tidak dari sini. Ini dari hati maksudnya. ya, Udah itu aja ya. doanya itu nafsu. Oh, ya. Ya sudah, nanti kamu berjuang ya, gak boleh ganggu manusia itu lagi. Ya, Kamu kan dulu bantu leluhurnya kesaktian toh. ya. Kesaktianmu sekarang berlipat ganda. Berjuang di luar nanti bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang tidak mau taat pada Allah, yang memang ingin mengerangi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya. Belajar taat. Iya, guru saya. Ini perintah untuk kamu berjuang khusus masuk. Khusus apa ini? Ya itu nanti dibaca. Ya. Untuk ranah perjuanganmu sebagai gaib golongan jin. Saya siap menjalankan. Saya mohon dengan izin guru saya tadi. Udah. Ya. Saya terima kasih. Ya sama-sama. Ya sudah, monggo silahkan keluar. Salam dibawa semua yang buruk dalam ragam mediator ini. Ya. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sebentar. Keluar. Terbang mas. Tidak mas. Kirain terbang serasa melayang atau gimana? Agak melayang-layang. Yang layang. Mungkin jatuh cinta. Saya tidak tahu mas. Enggak. Bercanda mas. Ya. Bercanda boleh. Boleh bercanda. Alhamdulillah sehat ya ini ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini agak kemeringat, agak yes. Ya begitulah pemirsa. Kalau raga dipakai mediator itu enggak semudah apa yang kita bayangkan. Karena apa? Di situ ada crash bentur energi dan juga ada hal-hal yang mungkin tidak kita pahami dengan akal. Dan dari konten ini dimana bahwasanya ketika kita meruntut daripada sebuah sisi gaib, ternyata itu terhubung, tersambung dengan jalan leluhurnya yang dahulu kala leluhurnya itu memiliki hal seperti itu. Sebagai anak turunnya yang mengalami kesakitan, itu perlunya kita mengembalikan segala sesuatunya itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Yang kedua, kalau berikhtiar pun berikhtiar dengan benar dan baik. Semisal sudah berikhtiar ke jalur medis ya alhamdulillah, namun jangan menggunakan akal itu untuk menduakan Allah, ataupun jangan menggunakan akal secara berlebihan, namun kembalikan lagi ke hati kita, kembali kepada Allah, sehingga apa? Allah akan memberikan solusinya kepada kita, entah kita nanti ditangkan orang-orang yang sesuai dalam membantu masalah kita. Dan semoga dari konten ini itu bisa menjadi iktibar bagi kita semuanya, bahwasanya ketika kita mengalami hal seperti itu pun jangan berputus asa, jangan merasa paling sengsara. Itu yang terpenting. Dan selalu kami ingatkan untuk membenahi diri, terus para pemirsa semuanya. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat di konten ini. Jika banyak kekurangan itu mutlak atas
kesalahan kami semuanya sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.